Kasus pembunuhan Vina Cirebon semakin ruwet dengan kemunculan saksi baru. Kemunculan saksi baru dalam kasus tewasnya Vina dan Eki pada 2016 lalu itu justru dianggap membuat publik bingung. Baru-baru ini, kesaksian AF dibantah warga Kecamatan Kesambi, Cirebon yang bernama Ferry Herianto. Ferry Herianto menegaskan jika kesaksian AF di kasus pembunuhan Vina Cirebon itu tak benar. Usai AF, muncul lagi sosok Ibnu dan Rasman Arif Nasution. Ibnu bersaksi jika Peggy Setiawan tak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Pada saat itu Peggy, kata Ibnu, tengah berada di Bandung. Peggy Setiawan di Bandung untuk bekerja sebagai kuli bangunan. Sedangkan pengacara yang satu ini membuat pernyataan kontroversial yang menyeret nama supporter Persija Jakarta dan Persib Bandung. Rasman Arif Nasution menyebut jika Peggy Setiawan adalah jakmania garis keras yang kerap mensweeping bobotoh. Pernyataan Rasman Arif Nasution itu langsung direspon Hotman Paris. Hotman Paris pun mengatakan, jika Rasman Arif Nasution tengah mencari panggung di kasus Vina Cirebon. Melihat fenomena banyaknya saksi yang muncul, Ketua Harian Kompolnas, Benny Mamoto mengatakan, publik menjadi bingung atas pernyataan banyak orang yang justru menambah ruwet kasus tersebut. Ia juga menyinggung soal beberapa kesaksian para saksi yang berbeda. Benny tampak mengutip perkataan saksi yang menyebut Peggy atau Perong yang tidak ada di TKP pembunuhan Vina dan Eki malam itu. Apalagi saksi-saksi yang muncul belakangan ini bukanlah saksi yang diperiksa pihak kepolisian pada 2016 lalu. Baru-baru ini fakta kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki kembali terungkap ke publik. Ternyata 2 jam sebelum tewas, Eki sempat mengirim pesan ke anggota motor XTC. Tak disangka pesan tersebut menjadi chat terakhir Eki dengan teman-temannya. Diberitakan sebelumnya kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki terjadi 2016 silam, masih bergulir. Setelah penangkapan Peggy Setiawan, terduga pelaku yang buron 8 tahun, fakta-fakta baru mulai bermunculan. Diketahui Eki merupakan kekasih dari Vina tergabung dalam geng motor XTC 04 Sumbar. Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, Eki turut menjadi korban dan tewas bersama Vina. Saat itu, kasus Vina dan Eki disebut-sebut sebagai kasus kecelakaan. Namun setelah mendapatkan kejanggalan dari bukti-bukti di TKP, tewasnya Vina dan Eki diralat menjadi kasus pembunuhan. Kini fakta baru diungkap saksi yang merupakan Sekjen XTC Cirebon 2016 bernama Reno Sukriano. Reno Sukriano mengungkap isi chat terakhir Eki kepada anggota geng motor XTC. Kini isi chat terakhir Eki kepada anggota motor XTC kini menjadi petunjuk kronologi pembunuhan Vina dan Eki terjadi. Hal ini diungkapkan Reno dalam tayangan kanal YouTube Diskursus.net, Selasa, tanggal 4 Juni tahun 2024. Reno menceritakan kronologi sebelum Eki dan Vina tewas bahwa geng motornya pada malam kejadian akan melakukan rapat internal di Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Menurut sumber yang diterima Reno, saat itu Eki meminta ikut pada agenda rapat tersebut. Lalu, mereka janjian di suatu tempat pukul 20 waktu Indonesia Barat sebelum berbarengan ke lokasi rapat di Cipanis. Reno mengatakan salah satu tokoh geng motor XTC 04 Sumbar sempat mencoba menghubungi Eki. Dalam chatnya tersebut teman Eki itu menanyakan keberadaan. Jam 20.30 waktu Indonesia Barat salah satu tokoh di 04 ini akhirnya coba menghubungi Eki, ungkap Reno Sukriano. Reno mengatakan saat itu Eki masih menjawab pesan temannya tersebut. Berikut isi chat Eki dan temannya, "Lu di mana? Udah sampai mana?" tanya teman Eki anggota geng motor XTC. "Baru nyampe GSP, jawab Eki dalam chat. Reno mengungkap chat terakhir Eki tersebut dikirim sekira pukul jam 20 atau pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Diketahui GSP tersebut merupakan kawasan di kota Cirebon, Jalan Majasem. Menurut Reno, awalnya rombongan masih menunggu Eki, namun karena lama akhirnya berangkat duluan. Namun nahas, sekira 2 jam setelah chat tersebut, salah satu anggota geng motor XTC justru mendapat kabar dari orang tuanya. Teman Eki tersebut mendapati kabar ada anggota XTC tergeletak di jembatan. Mendapati kabar itu, kata Reno, teman-teman Eki XTC 04 Sumbar langsung menuju ke TKP di Flyover Talun. Saat tiba di TKP, kondisi Eki diketahui sudah tewas dan sudah dibawa ambulans. Reno mengungkap teman-temannya sempat melihat kondisi Eki di rumah sakit. Ia mengungkap kondisi Eki yang mengalami luka lebam di wajah hingga bahu patah.
Eki memang sudah posisi muka lebam-lebam gak karuan, gak layak, bahu gak tahu patah atau seperti apa, parah banget, ungkap Reno. Setelah kejadian itu, mereka mendapatkan kabar bahwa Eki mengalami kecelakaan di flyover Talun tersebut. Namun, kata Reno, anggota XTC pun sempat curiga Eki diserang. Sempat berpikir, mungkin ada yang nyerang. Tapi akhirnya polisi bilang ini kecelakaan, ungkapnya. Lebih lanjut, Reno mengatakan teman-teman Eki tidak mengetahui kejadian yang sesungguhnya. Mereka hanya mengetahui kondisi Eki lewat chat terakhirnya tersebut. Hanya 1-2 jam sebelum kejadian mereka kontak-kontakan sama Eki, karena Eki sama Vina biasanya, ujar Reno. Reno juga mengungkap ada anggota XTC 04 Sumbar yang sempat bertemu dengan Eki dan Vina sebelum kejadian. Hari Sabtu sore sempat ketemu di kota Eki sama Vina ini, jelasnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu yang terjadi di Cirebon masih menuai sorotan publik. Kasusnya 8 tahun silam kembali muncul ke publik usai viral film Vina sebelum 7 hari. Terkini, polisi masih terus melakukan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki, namun, Kapolda Jabar, Irjen Pol Ahmad Wiyagus, memilih tidak menjawab saat dikonfirmasi penanganan kasus Vina Cirebon ini. Hal itu terjadi saat wartawan Tribun Jabar mencoba mengkonfirmasi ke Pak Irjen Pol Ahmad Wiyagus. Ketika menghadiri kegiatan KSAD di Ciamas, Sukabumi, Jawa Barat, Selasa, 4 Juni 2024, Irjen Pol Ahmad Wiyagus memilih diam saat dikonfirmasi kasus Vina Cirebon. Dia sedang mencari nafkah untuk adik-adiknya. Kuasa hukum dan apalagi ibunya sedih sekali mendengar pernyataan kami seperti itu. Tapi alhamdulillah kita bisa dikasih waktu untuk membesuk dan terus sudah. Ngobrol apa aja sih Bu tadi dalam Bu? Tadi ya. Ngobrol apa aja tadi? Oh, bawa cuma makanan ringan saja. Terus ada satu pemberian dari luar ibu. Nah ini Ibunda Peggy Setiawan Rianti sudah keluar didampingi oleh kuasa hukum. Kalau saya melihat Ibu merasa sakit gitu Bu dengan kondisi Peggy Bu? saya akan cuma berbincang sedikit. Karena anak saya tidak pernah melakukan kejahatan itu. Harapannya segera dibebaskan. Harapannya Bu. Anak saya segera dibebaskan, anak saya karena anak saya tidak bersalah. Dia sedang mencari nafkah untuk adik-adiknya. Gimana Bu kondisi Peggy Bu? Iya Bu, tadi di dalam seperti apa Bu? Alhamdulillah sehat, semua teman-temannya baik. Tadi sempat berbincang apa aja Bu? Pesan dari Peggy ke Ibu Bu ada Bu? Ya, terus kayak gitu ngomong, mama sabar dan tawakal, doain doain biar cepat bebas, itu aja. Siap. Baik, makasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, mau sholat dulu ya Mas. Ya, makasih Bu. Tadi Maggie sedikit ya.